Dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan. Pemilihan adalah suatu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang harus dilaksanakan oleh program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Di dalam JavaScript, blok pemilihan dapat dilakukan dengan dua perintah, yaitu if dan switch. If, bentuk dari if adalah if kondisi aksi, seperti yang didefinisikan di layar. Nah, kondisi ini merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Di dalam JavaScript, ekspresi juga dapat berupa bilangan, string maupun nilai lain, misalnya array. String yang memiliki minimal 7 karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string kosong akan dikonversi ke false. Jika aksi yang dilakukan ketika benar berjumlah lebih dari 1, maka kita perlu menetapkan aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu mengupdate-nya dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Contohnya seperti di layar, kita tetap dapat mengupdate aksi yang dieksekusi dengan tanda kurung kurawal meskipun pasti hanya tersebut hanya berjumlah 1. Berikut adalah contoh kode yang menunjukkan perintah if. Kita buka Visual Studio Code, kita buat program baru, kita beri nama if.js. Oke, setelah itu kita ketik scriptnya. Oke, yang berikut if jika b sama dengan 0, maka dia akan menampilkan console.log apply dalam kurung tanda if kesalahan (2) nilai b tidak boleh 0. Oke, yang berikut process.exit Oke, setelah itu
Oke, kita simpan. Kita jalankan node if.js. Di situ diminta memasukkan nilai A, misalnya kita masukkan nilainya adanya 1 dan masukkan nilainya B, nilai B adalah 0. Oke, di situ process is not defined. Proses di sini tidak pakai P besar tetapi P kecil. Kita ulang lagi, simpan, kita jalankan. Nilai A 1, nilai B 0. Oke, maka dia akan menampilkan itu. Program akan menghasilkan hasil seperti di layar karena nilai B kita isi dengan 0. Ketika nilai B bernilai 0, kondisi yang didefinisikan di dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai true dan akan mengakibatkan aksi di dalam blok pemilihan sebagai berikut. Oke, akan dieksekusi. Jika B diisi dengan bilangan 0, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut. Oke, kita jalankan lagi. Masukkan nilainya adalah 1, nilai B-nya adalah 4. Oke, proses.exit perintah yang ini. Proses.exit itu adalah fungsi yang berguna untuk menghentikan program kasus di atas. Sebenarnya dapat diselesaikan tanpa melibatkan kode tersebut jika kita menggunakan perintah if-else, yaitu perintah yang melibatkan dua kondisi, yaitu benar dan kondisi salah. Bentuk umum penggunaan if-else dapat kita lihat di layar. Oke, bentuk umum penggunaan if-else. If di dalam kurung kondisi aksi, else aksi pada bentuk layar. Aksi 1 hanya akan dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Oke, yang berikut adalah kita juga dapat menulis kode pemilihan di dalam satu baris seperti yang di layar. Jika aksi yang terdiri dari beberapa perintah atau lebih, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurauan sebagai berikut. Dengan demikian, kode sebelumnya dapat kita ubah menjadi seperti proses.exit-nya kita hapus. Kita ganti dengan else buka kurung. Else buka kurung C sama dengan C sama dengan A dibagi P cancel. Oke, kita simpan. Yang berikut coba kita jalankan. Masukkan nilai A-nya. Kita kasih masukkan nilainya A-nya adalah 1 dan nilai B-nya adalah 4. Maka hasilnya adalah 1 berbagi 4 sama dengan 0,25. Oke, yang berikut. Untuk menyelesaikan pemrograman yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan if-else. Dalam kasus ini terdapat dua kemungkinan, apakah bilangannya genap atau ganjil. Contohnya, kita buat file baru dengan nama if2.js. Oke, yang berikut kita ketik scriptnya. For sama dengan
Q. For A sama dengan persennya readline. Oke, yang berikut adalah masukkan bilangan bulat. Oke. Setelah itu, jika if A persen 2 sama dengan 0, maka buka kurung berawal dia akan menampilkan console.log dalam kurung adalah bilangan genap. Oke, yang berikut tutup kurung, else buka kurung console.log dalam kurung A adalah bilangan ganjil. Oke, setelah itu kita simpan, coba kita jalankan. If 2.js. Oke, di situ diminta memasukkan bilangan bulat, misalnya 1, maka di situ menampilkan 1 adalah bilangan ganjil. Kita jalankan lagi, misalnya kita isi 2, maka 2 merupakan bilangan genap. Untuk kasus-kasus yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, maka kita perlu menggunakan bentuk umum berikut seperti yang ada di layar. If dalam kurung kondisi atau buka kurung kurawal aksi 1, tutup kurung kurawal, else if kondisi 2 dalam kurung aksi, dan seterusnya aksi alternatif. Cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka aksi 1 dapat dilakukan dan proses pemilihan dihentikan. Tetapi jika nilai false, maka program akan memeriksa kembali kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 akan dilakukan dan pemilihan akan dihentikan. Jika masih bernilai false, maka program akan menjalankan melakukan pemeriksaan ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi benar. Jika kondisi masih false atau salah, maka akan dieksekusi aksi alternatif yang terdapat pada bagian else. Contoh penggunaannya, kita buat file baru dengan nama if3.js. Oke.
Oke, console.log A adalah bilangan positif. Oke, yang berikut tutup kurung, else if, tapi jika A sama dengan 0, maka dia akan menampilkan Anda memasukkan nilai 0. Oke, titik koma. Yang berikut adalah tutup kurung, else, buka kurung kurawal, console.log dalam kurung tanda tik A adalah bilangan negatif. Titik koma. Oke. Kita jalankan programnya. Node if3.js. Nah, yang pertama kita memasukkan misalnya 1 adalah bilangan positif. Kita masukkan 0, maka di situ dia akan muncul Anda memasukkan nilai 0. Dan yang berikut misalnya kita masukkan nilai -1, maka -1 adalah bilangan negatif. Yang berikut adalah contoh lain dari penggunaan if. Kita dapat dengan banyak kondisi dapat dilihat dari kode berikut. Kita buat lagi satu file dengan nama if4.js. Oke, kita ketik scriptnya. Forward line. Oke. Oke, setelah itu Januari else if maka
LCF bulan ketiga. Oke, yang berikut adalah bulan 2, bulan ketiga itu adalah Maret, bulan keempat itu adalah April, oke, yang berikut adalah bulan ke Mei, Juni, Juli, LCF nomor bulan 9, 10 Oktober, November, mulai
Oke, else if yang berikut adalah dia akan seperti itu. Nama bulan sama dengan Desember. Yang berikut itu adalah tutup kurung, else, buka kurung, console.log, tidak ada bulan. Console.log tidak ada bulan ke kita lupa simbol dolar, S tidak ada bulan K, titik koma. Oke, setelah itu proses exit, P-nya huruf kecil, kita ganti proses exit dalam kurung 1 titik koma tutup kurung kurawal. Yang berikut dia akan menampilkan console.log Oke, nama bulan ya. Nomor bulan adalah di sini juga ini tidak ada bulan K. Oke, yang berikut adalah tidak ada bulan K. Oke, kita simpan, coba kita jalankan. Itu itu if4.js. Misalnya kita masukkan nama bulan ke-6, maka di situ dia akan menampilkan bulan Juni. Yang berikut ketika kita masukkan bulan ke-4, dia akan menampilkan bulan April. Kita misalnya masukkan bulan ke-13, maka di situ tidak ada bulan ke-13. Tidak ada nomor bulan yang ke itu. Oke, yang berikut adalah perintah switch. Bentuk umum penggunaan switch adalah sebagai berikut. Seperti yang ada di layar. Switch dalam kurung, ekspresi dalam kurung kurawal, chase, nilai 1, aksi 1,
chase, nilai 2, aksi 2, break, seterusnya, default, aksi alternatif. Cara kerja printer switch adalah sebagai berikut. Oke, pertama, program akan memeriksa ekspresi sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan proses pemilihan dihentikan. Jika tidak, maka program akan melanjutkan pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi 2 akan dilaksanakan dan proses pemilihan akan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak sama, maka program akan memeriksa nilai 2 selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilakukan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default. Oke, yang berikut kita buat contohnya. Kita buat file baru dengan nama switch.js. Oke, kita ketik scriptnya. For readline Oke, yang berikut var nomor bulan dengan var save slot dalam line. Oke, setelah itu yang berikut adalah kita gunakan perintah switch. Nomor bulan, maka yang berikut case 2 nama bulan sama dengan Februari. Bulan 3 bulan keempat. Oke.
Oke, setelah itu yang berikut adalah perintah default. Tidak ada bulan. Oke, nama bulan. Oke, di sini dia masih merah, berarti ada expected pada tanda titik 2. Oke, pada default di sini tidak menggunakan tanda titik koma tetapi tanda titik 2. Oke, sudah putih, kita kembali ke terminal. Coba kita jalankan. Ini sudah. Kita ketik mode switch.js. Misalnya bulan ke-6 adalah bulan Juni. Misalnya kita ganti dengan bulan kedua. Oke, salah. Bulan kedua, maka di situ hasilnya adalah bulan Februari. Yang berikut adalah di dalam perintah switch, satu aksi yang sama dapat digunakan oleh beberapa nilai seperti berikut. Hapus. Nah, di case 3 ini kita ganti dengan console.log triwulan 1. Oke, yang berikut ini juga kita hapus. Di sini juga kita ganti dengan console.log dalam kurung triwulan 2. Oke. Ini juga kita hapus. Di sini kita ganti dengan triwulan ketiga. Oke, di sini kita lupa tanda titik. Oke, yang ini juga kita hapus. Ini kita ganti dengan console.log itu adalah triwulan keempat. Oke, kita coba jalankan lagi. Masukkan nomor bulan, misalnya bulan ketiga. Nah, itu bulan ketiga itu masuk kepada triwulan pertama. Yang berikut kita masukkan nomor bulan yang ke-8. Dia masuk kepada nomor bulan ketiga. Oke, yang berikut adalah jika diselesaikan di dalam bentuk if, maka kita dapat menulis kodenya sebagai berikut. For nomor bulan, if nomor bulan
triwulan yang pertama. Oke, titik kurung else if nomor bulan 4 nomor bulan 5 nomor bulan 6 itu, maka dia akan menampilkan console.log. Oke, maka dia akan menampilkan triwulan yang kedua. Oke, setelah itu else if tutup kurung lagi, if nomor bulan 6 nomor bulan 7 nomor bulan 8, maka dia akan menampilkan console.log dalam kurung triwulan 3. Oke, yang berikut kurung else if nomor 9 10 7 8 9 10 ya, 10 11 12. Oke, maka dia akan menampilkan triwulan yang keempat. Oke, setelah itu else buka kurung console.log else buka kurung console.log tidak ada bulan ke nomor bulan. Oke, setelah itu nomor bulan titik koma, tidak ada bulan. Oke, console.log kita coba jalankan. Switch to that, masukkan nama bulan misalnya yang ke-8, maka dia akan masuk triwulan ke-3. Yang ke-4, maka dia akan masuk triwulan kedua. Yang berikut adalah perintah break di dalam blok pemilihan yang dibuat memungkinkan switch berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus dijalankan sampai nilai pilihan berakhir atau bagian default. Mari kita modifikasi script berikut.
Oke, masih tetap dalam file switch. Di sini adalah masukkan bilangan. Masukkan bilangan bulat. Oke, var A sama dengan persifat. Oke, setelah itu terganti di situ dengan perintah kita modifikasi script berikutnya. Kita gunakan perintah switch. Oke, switch A dalam kurung, buka kurung kurawal, case 1.2 konsol tutup 1 berikut case 2 mendapetik aksi 2 ya hingga aksi case 3.2 konsol develop 3 pada aksi 3 yang berikut adalah case 4 konsol.log dalam kurung tanda tik 4 oke 4 tik koma aksi 4 case 5 2 konsol dalam kurung 5 aksi 5 di sini konsol. Oke, yang berikut adalah setelah itu default. Kita gunakan perintah default titik 2 console.log selain satu aksi alternatif. Oke, yang berikut adalah tanda tutup kurung switch default. Oke, 1 2 3 4 5 tutup kurung. Di sini menggunakan tanda petik dan juga pada akhir. Oke, simpan. Coba kita jalankan.
masukkan bilangan bulat. Misalnya kita masukkan bilangan bulat 1, maka dia akan muncul seperti itu. Kita jalankan lagi 2. Oke, yang berikut kita jalankan lagi 5,6, maka di situ dia akan muncul selain 1,2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selain bilangan real, nilai yang dibandingkan juga dapat berupa string, seperti pada kode berikut. Oke. Kita modifikasi lagi. Console.log 1. Kita hapus break. Si 1. Oke, konsol 2 kita tambah break, titik koma, yang berikut kita tambah sampai yang kelima. Oke, setelah itu default console.log kita ganti di sini adalah nilai yang dimasukkan di luar rentang. Oke, di situ adalah aksi alternatif. Kita simpan, kita coba jalankan. Masukkan bilangan bulat di situ. Oke. Maka di situ dia akan muncul nilai yang dimasukkan di luar rentang. Oke, di sini kita kasih 5,6. 5,6 di situ hasilnya adalah nilai yang dimasukkan di luar rentang. Oke. Di situ hasilnya adalah nilai yang dimasukkan di luar rentang. Oke, yang berikut adalah selain bilangan bulat dan bilangan real, nilai yang dibandingkan juga dapat berupa string. Kita modifikasi kode berikut. Masukkan hari. Oke. Sini adalah tujuan var a. Di sini bukan var a tetapi var hari. Kemudian reply location, masukkan nama hari, switch hari, titik tolong case dalam kurung. Oke, buka kurung kurawal, case minggu. Case Ahad, nomor hari sama dengan nomor hari dengan 1 titik koma
break titik. Oke, yang berikut case Senin itu nomor hari sama dengan waktu. Yang berikut case Selasa titik 2 Oke, yang berikut Jumat titik 2 Oke, case Sabtu Oke, yang berikut adalah default titik 2 buka kurung default titik 2 buka kurung awal console.log dalam kurung nama hari yang dimasukkan salah koma. Oke, yang berikut adalah proses.exit dalam kurung 1 titik koma. Oke, tutup kurung awal console.log dalam kurung hari A adalah hari ke nomor hari. Oke, nomor hari titik koma. Setelah itu oke, kita coba jalankan. Oke, di situ diminta memasukkan nama hari, misalnya hari Selasa. The lowercase is not a function. Oke, di situ hari dot oke, coba kita jalankan. Nama hari misalnya Selasa. Nama hari yang dimasukkan adalah salah.